Bisa jadi orang baru sebenarnya. Ya, artinya ini kan ya ya kayak Bung Karno. Ya. Bung Karno juga mengalami hal Ya, serupa lah. Nah, ini proses yang memang proses penyempurnaan keaktivisan itu. Nah, harus dilalui ya. Ya. Nah, memang ketika penangkapan 2 orang ini kan surut ya, sempat surut. Cuman kami waktu itu baru-baru ini kok. Sebelum kasus Pak Sadewo ketangkep KPK itu saya sampaikan, Bu, keluarga mungkin tenang aja, karena apa? Pasang surut gerakan itu kan lazim lah ya, naik turun. Cuman jangan menyalahkan teman-teman juga, karena kalau kita menyalahkan nanti malah ngetek. Nanti pada waktunya akan ada kebangkitan dan pada waktunya Pak Sudewo akan jatuh. Ya. Ibarat orang puasa nanti ada lebarannya gitu ya. Iya. Nah, itu yang kemudian kita ini ya kita banyak bertemu dengan Bang Gulil dan teman-teman yang karena seperti itu ya. Luar biasa di perjalanan, banyak liku-likunya, akhirnya mempererat, tambah erat lagi. Yang tadinya tidak tahu hukum, dari sini orang bisa belajar hukum dan tahu hukum. Oke, seperti ini pemirsa, jadi ini kita ini bukan kok menari-nari di atas penderitaan orang, tapi kita ini berdoa agar Pati lebih baik. Intinya di situ. Sebenarnya yang paling penting adalah bahwa ini momen peringatan keras bagi aparatur pemerintahan, terutama eksekutif. Hati-hati, ini peringatan keras. Jangan sampai ada lagi OTT setelah ini. Jadi perbaiki layanan masyarakat, laksanakan pembangunan dengan bersih, dan orientasinya pelayanan masyarakat. Menurut saya ini, jadi kalau misalnya sampai terjadi lagi OTT, nah itu udah kebangetan menurut saya. Karena Pati sekali lagi tidak sepele. Ya, Pati orang sepele. Ini bicara tadi Cak Ulil ya. Unik. Kita juga sangat prihatin dengan posisi Mas Godok dan Pak Teguh. Secara hukum, langkah-langkah apa Bang untuk hukum? Jadi perlu saya jelaskan ya, nanti ditambahkan sama Mas Adi, bahwa pasal yang didakwakan awalnya disangkakan oleh pihak penyidik itu pasal 192 yang sesungguhnya pasal itu diorientasikan pada tindakan seseorang atau kelompok orang yang merusak fasilitas jalan yang menyebabkan bahaya atau kecelakaan bagi banyak orang. Nah, Mas Boto itu bukan pasal itu. Ya, yang kedua pasal 160. Pasal 160 itu adalah pasal soal penghasutan. Nah, penyidik itu yang saya bilang bobrok sekali kinerja polisi ini. Mudah-mudahan ini Pak Kapolri akan melihat ini ya dan mengevaluasi kerja-kerja polisi yang menurut saya terlalu bodoh mempertontonkan sesuatu yang busuk sekali. Ya. Nah, kampanye yang dilakukan oleh Mas Boto yang keliling bersama teman-teman itu yang meminta kepada warga untuk mengawal pansus justru dianggap sebagai upaya untuk penghasutan. Itu kan belas 160 itu bukan untuk itu. Ya, dan kemudian yang lebih aneh lagi pasal 169. 169 itu dianggap ANPB itu adalah organisasi terlarang. Ini lebih busuk lagi dan lebih bodoh lagi. Itu memperlihatkan kebodohan ya. Sangat membodohkan. Jadi saya sering mengatakan bahwa penyidik Polres Pati sedang mempertontonkan pembodohan di depan publik. Harapan kita sekali lagi saya titip pada Pak Kapolri, coba evaluasi lagi di audit anak buahmu di sini yang tidak profesional. Bagi saya nggak mutu, mahasiswa saya semester 5 udah paham itu pasal-pasal itu. Jadi bagi saya perlu, apalagi dengan KUHP baru dan KUHP baru, harus mereka lebih siap karena perubahan paradigma di dalam hukum pidana dan hukum acara itu sangat besar. Yang lama aja mereka belum siap, apalagi perubahan paradigma yang baru. Pusing. Jadi saya mengatakan bahwa ketiga pasal itu adalah pasal-pasal yang sangat tidak relevan dengan peristiwa yang terjadi. Kalau mereka mengatakan bahwa ada organisasi ANPB itu sebagai organisasi terlarang, sejak kapan ada putusan pengadilan atau putusan pemerintah yang menyatakan bahwa ANPB itu organisasi terlarang? Karena
salah satu prinsip penting untuk menyatakan bahwa organisasi terlarang itu harus ada putusan pengadilan. Lah MPB itu kan kelompok masyarakat berorganisasi, bukan seperti FPI yang sudah dibubarkan itu. Nah ini yang saya katakan bahwa ya bisa jadi juga terlalu pintar mereka mencari teori baru mungkin. Tapi bagi saya, bagi mahasiswa dan orang-orang yang paham hukum, ini adalah satu bentuk pembodohan yang dipertontonkan secara tidak terang-terangan. Ya itu demikian dari pandangan hukum oleh tim kuasa hukum dari AMPB yang selama ini konsisten selalu berjuang untuk kebaikan masyarakat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila hakim menjadi tempat memberi keadilan kepada rakyat, Mas Botok pasti bebas. Karena ketiga pasal itu pasal-pasal yang tidak relevan. Saya berharap pengadilan akan lebih bekerja keras, ya, belajar lebih keras lagi, dan objek